Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Pada pagi hari ini, sekalipun kita terpisah oleh jarak, Bapak Ibu ada di rumah, kami ada di gereja, tapi kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau persiapkan diri kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian dapat berdoa bersama saya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Sehingga kami Tuhan bisa berkumpul, sekalipun kami ada di rumah dan kami ada di gereja, tapi kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan terus urapan-Mu dan terus Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa mulia, mulia, Engkau mulia Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, saya mengajak dengan sepenuh hati supaya ikut bernyanyi bersama kami. Pujian ini dari awal kita katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak semua yang di bumi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Oh, haleluya, haleluya, sembah Dia, mari sembah Dia.
Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Bapa. Kami sambut Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau lebih sungguh lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sedang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak lebih lagi buat nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa oleh kuasa darah-Mu Tuhan, iblis dikalahkan. Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita katakan dari awal, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, bagi setiap kami mempersiapkan diri kami. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita siapkan diri kita mau angkat pujian kita yang mengatakan bahwa besar mulia kasih-Mu Tuhan, dan pengorbanan-Mu Tuhan telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, besar mulia kasih-Mu. Sebagai ganti dosa
memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kini Tuhan, tiba saatnya bagi setiap kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Engkau urapi Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila Tuhan urapan-Mu turun dan berkati Tuhan supaya lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan menyatakan apa yang menjadi keinginan-Mu atas setiap kami Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan pikiran kami Tuhan supaya kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita kembali berjumpa dalam suasana yang tentu kurang menyenangkan karena mungkin hari-hari ini kita semakin bosan dengan keadaan yang sedang kita alami. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hari ini tinggal di rumah sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan Alkitab yang Bapak Ibu miliki. Saya membuka di sini di gereja dan Bapak Ibu yang ada di rumah ya juga bersama-sama saya mempersiapkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, secara khusus kita masih berbicara dalam sebuah situasi karena adanya virus corona atau COVID-19 yang saya boleh katakan cukup mengganggu akan setiap aktivitas yang sedang kita miliki. Nah, tetapi kita perlu sadari bahwa memang segala sesuatu hal kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah paham apa sebenarnya maksud daripada Tuhan dengan mengizinkan yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, sekali lagi saya mau berkata bahwa sebagai umat Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu untuk masa atau waktu ke depan, karena apa? Semuanya serba misteri. Orang hanya pandai untuk menduga-duga, mencoba menganalisa, tetapi secara fakta banyak dari kita tetap tidak memahami. Nah, saya mengutip dari perkataan Raja Salomo dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Salomo sebagai satu pribadi yang hebat, firman Tuhan mencatat dia penuh hikmat, tetapi hari itu dalam kitab Pengkhotbah dia dengan yakin, dia menyatakan kepada para pendengar, kepada para pembaca dan juga kepada kita semuanya, bahwa dia sebagai pribadi yang penuh hikmat pun, dia tidak pernah mengetahui akan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya kalau firman Tuhan tadi berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sama hari ini kita kena masalah tentang virus corona, kita tidak bisa menyelami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Kita tidak pernah bisa paham kenapa ini kita harus alami semuanya. Ya, saudara tahu ekonomi lumpuh, pekerjaan-pekerjaan banyak sekali yang hari ini mengalami problem, ya banyak karyawan dirumahkan, banyak mungkin pekerja-pekerja yang secara umum tiba-tiba terjangkit. Kita hanya bisa mungkin mengeluh, mungkin kita bertanya. Tetapi saya berkata bahwa inilah yang namanya misteri ilahi, rahasianya Tuhan. Nah, kalau kita mungkin hari ini sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, kita akan berkata bahwa, Tuhan kenapa sedemikian jahat. Tetapi kalau Bapak Ibu bersama-sama saya belajar dari setiap perkataan kebenaran firman Tuhan, Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah membeberkan banyak rahasia. Saya berani berkata bahwa apapun yang mungkin hari ini kita katakan Tuhan jahat, Tuhan tidak baik, tetapi Alkitab mencatat. Dan saya berani berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kenapa saya katakan Tuhan kita adalah Tuhan baik, yang baik? Ya, karena Tuhan memberikan itu sesuai dengan proses waktu. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, salah satu contoh di dalam Alkitab
adalah kehidupannya Yusuf. Kalau saudara mungkin belajar tentang kehidupan Yusuf, saudara tahu hidupnya penuh dengan permasalahan, penuh dengan pergumulan. Ya, saya akan sedikit rangkum akan kehidupan Yusuf. Gara-gara saudaranya, Yusuf mengalami yang namanya perubahan hidup. Dahulu Yusuf adalah anak papi, sangat disayangi oleh bapaknya, sangat disanjung-sanjung. Tetapi lihat, karena adanya kecintaan yang lebih dari bapaknya, kemudian saudara-saudaranya mulai cemburu. Dan akibat cemburu kemudian Yusuf mulai dibenci. Nah, ketika benci itu mulai memuncak, hari itu Tuhan beri mimpi kepada Yusuf, kemudian mimpi itu diceritakan kepada saudaranya dan ternyata saudaranya semakin marah. Dan singkat cerita, Yusuf dibawa ke sebuah padang dan di situ dia dihajar dan singkat cerita dijual jadi budak. Saudara bisa bayangkan dari seorang yang sangat-sangat dicinta dalam rumah tangga, tiba-tiba harus merana karena dijual sebagai budak. Kalau kita hanya melihat sebagian dari sisi cerita, tentu orang akan berkata bahwa Tuhan kok sedemikian jahat kepada Yusuf. Tapi kalau kita mau melihat sebuah perjalanan cerita yang lengkap, ketika dia dijual jadi budak, dia kemudian menjadi orang yang dipercaya dan tiba-tiba masuk ke dalam penjara karena tiba-tiba difitnah oleh istrinya Potifar. Di situ kita mulai lagi melihat satu jalan cerita, wah, kok dari sesuatu yang baik tiba-tiba tidak baik lagi. Kita mungkin akan berkata, wah, Tuhan kok sulit dipahami. Nah, ketika sudah difitnah oleh istri Potifar dan masuk penjara dan di situ dia hampir mati, tetapi dia bisa bertemu dengan seorang juru minuman raja yang sama-sama ada di penjara. Dan disitulah rahasia Tuhan mulai diungkapkan. Jadi melalui sebuah proses waktu, di mana hari itu ada timbul yang namanya penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, singkat cerita, Yusuf bisa menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, kalau sampai di sini tentu kita akan berkata bahwa, betapa baiknya Tuhan. Nah, demikian juga ketika kita mungkin hari ini sedang menghadapi yang namanya virus corona, kita mungkin sesaat, sepenggal akan berkata, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan aku kembali menjadi seorang pengangguran? Kenapa ekonomiku terpuruk dan lain sebagainya? Tetapi sekali lagi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, inilah proses waktu yang Tuhan izinkan kepada kita semuanya, dan saya percaya nanti akan indah pada waktunya. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu satu tema, yaitu hidup dalam rencana Tuhan. Ya, tema pagi hari ini adalah hidup dalam rencana Tuhan. Kita akan bersama-sama eksposisi dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya mengutip dari perjalanan cerita dari Raja Salomo. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9, tetapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, Amsal 16 ayat 3 dan ke-4. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara perhatikan bahwa inilah perkataan Salomo, seorang raja, seorang yang penuh hikmat. Tetapi pada suatu hari Salomo karena kesalahannya, dia diizinkan Tuhan mengalami banyak pergumulan. Nah, saudara nanti bisa membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, mulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Disitulah cerita tentang pergumulan Salomo yang diizinkan oleh Tuhan. Tiba-tiba Salomo diizinkan oleh Tuhan kena masalah, yaitu dibangkitkannya beberapa musuh. Nah, ketika Salomo mulai masuk dalam pertobatan, dia mulai
membuat dua kitab, yaitu kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Nah, di dalam kitab Amsal 16 inilah dia menceritakan bagaimana proses Tuhan membawa dirinya. Nah, dalam kitab inilah saya memberikan satu judul tadi, yaitu hidup dalam rencana Tuhan. Tentunya untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang kita bersama-sama belajar yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Yang pertama, kita mau bersama-sama rela diuji oleh Tuhan. Sekali lagi, rela diuji oleh Tuhan. Jadi waktu mungkin ujian itu datang seperti halnya hari ini, jangan kita memakai hati kita, memakai pikiran kita untuk mencoba menelaah, mencoba melawan dari apa yang Tuhan sedang izinkan. Ya, kalau kita relakan akan setiap ujian yang Tuhan berikan seperti halnya hari ini, saya percaya Tuhan pasti nanti akan buka jalan. Nah, sekarang saudara lihat dalam Amsal 16 ayat 1 dan kedua, firman Tuhan berkata, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kalau saudara perhatikan, inilah perkataan Salomo ayat 1 dan ayat 2. Waktu ujian datang, waktu permasalahan datang, hati kita langsung mungkin menimbang. Mungkin kita akan berkata, kenapa ya? Kenapa ya? Apalagi yang mungkin hari ini kita sedang mengalami keterpurukan bukan hanya karena masalah virus, tetapi dampak yang paling berat adalah apa? Ekonomi. Dampak yang paling berat mungkin kita melihat ada banyak orang nganggur. Kita mulai menimbang-nimbang dalam hati dan kita mulai berkata, kenapa ya? Nah, sewaktu kita mungkin menimbang-nimbang dalam hati, Salomo mulai mengingatkan bahwa hal semua jawaban itu nanti berasal dari Tuhan. Makanya dia berkata, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya, kalau kita menimbang-nimbang dalam hati, mungkin kalau dalam bahasa keseharian ini yang namanya analisa. Kita seringkali menganalisa. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini banyak menonton di berita-berita media sosial, mungkin di YouTube, mungkin di berita yang lain-lain, semuanya memberikan analisa, oh virus COVID-19 atau Corona dihasilkan dari pemerintahan ini, oh dari pemerintahan lainnya. Kita mulai menduga-duga, kita mulai menganalisa. Dan kemudian kita mungkin mempunyai sebuah pemikiran, oh negara A ternyata lebih jahat, oh negara B ternyata lebih jahat. Tetapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak izinkan virus corona itu, saya percaya itu pun tidak akan pernah terjadi. Makanya untuk itu Salomo mencoba untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang mungkin sulit, yang pertama, izinkan, relakan bahwa Tuhan sedang menguji kita semuanya. Makanya dalam ayat yang kedua dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangnya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kadang-kadang mungkin kita dalam satu masalah seperti ini kita bisa salah langkah. Kita mungkin nekat, kita mungkin kadang-kadang berpikir bahwa, oh aku nggak takut dengan yang namanya virus corona. Pemerintah sudah memberikan sebuah anjuran. Pemerintah sudah memberikan yang namanya social distancing. Artinya jaga jarak. Tetapi lihat, kenapa hari ini semakin banyak orang yang terjangkit? Karena seperti perkataan yang kedua dalam ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Hari ini banyak orang nekat mungkin pergi ke pasar tanpa masker, pergi ke tempat keramaian tanpa masker. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan secara baik, banyak hari ini di depan-depan kampung ada tulisan, maaf, jalan kampung ditutup. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, di depan kampung-kampung yang jalannya ditutup, di situ berkerumun lebih dari 10 orang. Kadang-kadang saya bertanya dalam hati, apa artinya kalau menutup jalan kampung tetapi Anda semuanya juga berkumpulnya di tempat yang sama seperti itu?
yang sama-sama ketika menjaga jalan kampung tidak memakai masker. Apakah tidak menjadi orang yang mudah tertular? Ini yang firman Tuhan katakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Bahkan ada banyak dari kita berkata, aku nggak takut dengan virus corona, aku mau mati. Tapi kalau tiba-tiba maaf, misalkan Tuhan izinkan kau tiba-tiba mengalami sakit, apakah ketika engkau sakit engkau masih berani berkata bahwa aku tidak takut mati? Nah, untuk itulah hal yang pertama, kalau kita mau hidup dalam rencana Tuhan, kita harus mau rela diuji oleh Tuhan. Ya, jangan memakai hati kita, memakai pikiran kita, jangan mulai kita menurut standar kita pribadi. Jangan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, untuk kita bisa hidup dalam rencana Tuhan, kita harus mau berserah. Yang pertama tadi kita harus rela diuji, yang kedua kita mau serahkan semua permasalahan, semua pergumulan kita kepada Tuhan. Ayat 3 dan ayat 4 saudara perhatikan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Salomo yang hari itu pernah mengalami satu pergumulan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ini adalah kesalahan dirinya, dia hari itu mau berserah kepada Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ketika Salomo mau berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan satu perkataan. Perkataannya apa? Kerajaan dan keturunannya tetap kokoh. Artinya apa? Tuhan tidak menghancurkan total. Tuhan ingatkan melalui sebuah penghukuman, melalui sebuah masalah, tetapi Tuhan sendiri berkata, ketika engkau mau taat, ketika engkau mau mengikut berserah kepada Tuhan, maka kerajaanmu, maka keturunanmu tidak aku hanguskan. Makanya di sini Salomo berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kalau seandainya kita melawan kehendak Tuhan, kalau seandainya kita tidak mau berserah, seandainya kita mungkin terus berupaya menurut standar sendiri, jangan-jangan melalui apa yang sedang kita lakukan, kita bukannya semakin baik, tetapi kita malah semakin terpuruk. Makanya di sini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan yang namanya virus corona, artinya apa? Ya Tuhan punya tujuan. Firman ini juga mengatakan bahwa orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang di sekitarmu tidak menyenangkan dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau kita sampai terpancing, kita mengikuti standar yang mereka lakukan, kita pun bisa menjadi orang yang kena celaka. Jadi Salomo mempunyai pengalaman. Nah, Salomo melalui perkataan firman-Nya ini berbagi kepada kita semuanya, berserah itu adalah hal yang paling baik. Salomo mau menyerah, Salomo mau bertekuk lutut kembali kepada Tuhan. Pada akhirnya apa? Janji Tuhan itu bisa muncul. Janji Tuhan itu kembali diperbaharui. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk kita bisa hidup dalam rencana Tuhan, yang ketiga ini yang mungkin bagian paling sulit. Kenapa? Karena yang bagian ketiga ini kita harus mau taat, setia, dan benar. Ayat 5-9 firman Tuhan berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ya Salomo berkata, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi kalau saudara perhatikan, Salomo mencoba mengingatkan kepada kita semua, waktu permasalahan itu timbul, waktu apa yang diizinkan Tuhan itu sedang melanda hidup kita, kadang-kadang mungkin kita melawan yang namanya kehendak Tuhan.
Dan orang yang melawan kehendak Tuhan dikatakan setiap orang yang tinggi hati adalah keji di hadapan Tuhan. Sama hari ini mungkin saudara tanpa sadar sedang melawan kehendak Tuhan. Maafkan saya, kadang-kadang mungkin pemerintah hari ini cukup keras, sudah dikatakan jangan pergi, lebih baik tinggal di rumah. Saudara mungkin malah sengaja, karena mungkin saudara terlalu yakin bahwa tidak mungkin tertular. Saudara malah mungkin pergi ke pasar, saudara mungkin malah pergi ke tempat karaoke, saudara malah mungkin pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak saudara kunjungi. Dan ini merupakan sebuah peringatan buat kita. Di hadapan Tuhan, orang itu adalah orang yang tinggi hati. Orang tinggi hati, orang sombong dikatakan oleh Salomo, yaitu apa? Orang itu adalah keji. Orang yang keji apa yang terjadi? Salomo sekali lagi berkata, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, saya mendengar berita-berita, jelas corona merebak. Satu rombongan malah pergi ke tempat wisata, kalau tidak salah pergi ke Bali, pergi ke tempat yang lain, mereka bersama-sama karaoke, mereka bersama-sama berpesta. Mereka mengatakan bahwa kami tidak takut, kami banyak minum vitamin, kami banyak melakukan jaga diri dan lain sebagainya, tapi mereka nggak sadar, kumpul. Dan melalui berita itu saya mendengar, tiba-tiba si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Kenapa? Merasa bahwa aku nggak mungkin terjangkit. Nah, dari setiap perkataan firman Tuhan yang kita terima bersama-sama, mari kita bersama-sama juga mulai mengevaluasi hidup kita masing-masing. Yakin dan percayalah, waktu Tuhan izinkan sesuatu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita, buat seluruh masyarakat. Bukan hanya buat masyarakat, tetapi mungkin untuk seluruh dunia. Tuhan punya maksud yang baik. Nah, tiba saatnya ketika mungkin kita harus diisolasi, mungkin kita sedang di karantina, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan menginginkan satu hubungan yang kembali dibangun. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, mungkin melalui doa, mungkin melalui pembacaan firman Tuhan, mungkin saudara bisa menyanyi di kamarmu masing-masing bersama keluarga. Dan kami sangat yakin bahwa ketika kita semua bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan, di situ hadirat Tuhan akan hadir. Tuhan menolong dan akhirnya Tuhan kembali memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan tundukkan kepala kita masing-masing dan kita akan tutup mata kita. Kita mau serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan yang mulia. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu yang mau mendengar perkataan firman-Mu. Kami merendahkan hati, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, melalui setiap apa yang dikatakan oleh firman-Mu, melalui tulisan dari Raja Salomo, kami mau mengingat dan kami mau bersama-sama mengevaluasi. Dan ampuni kami Tuhan, ketika kami banyak melakukan kesalahan pelanggaran, ketika kami tidak taat, ketika kami sedang tidak mengikuti apa yang Tuhan sedang berikan. Tetapi melalui pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan, kami belajar memahami, kami belajar mengerti, dan kami mau taat, kami mau setia, dan kami mau benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika ujian itu tiba Tuhan, kami mau merelakan. Dan secara khusus Tuhan, kami mau berserah. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama pagi hari ini berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau serahkan akan keluarga kami masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan akan kesehatan kami. Kami mau serahkan Tuhan akan pekerjaan kami. Kami mau serahkan akan usaha kami.
Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menopang, Engkau yang akan menolong, dan Engkau juga Tuhan yang akan kembali memberkati kami. Untuk itu Tuhan kami serahkan akan virus-virus yang sedang bertebaran saat ini dalam tangan kasih-Mu, supaya Engkau Tuhan yang memberikan pagar perlindungan bagi kami semua orang percaya. Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua masyarakat, untuk rakyat di Indonesia. Kiranya Engkau juga memberikan benteng pagar perlindungan yang sama. Bahkan untuk dunia yang lain Tuhan, untuk bangsa-bangsa, Tuhan kiranya Engkau juga memberikan belas kasihan. Sehingga Tuhan virus corona ini dengan kuat kuasa-Mu mampu ditaklukkan, mampu dibereskan. Sehingga seluruh masyarakat bahkan keluarga kami kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan secara khusus Tuhan untuk bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga menyerahkan akan pemerintahan, menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara, menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Tuhan, para gubernur, para bupati, Tuhan untuk RT, RW, camat, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus Tuhan kami juga berdoa untuk para perawat, untuk tim dokter, untuk rumah sakit, supaya Tuhan mereka yang melayani akan orang-orang yang sedang mengalami COVID-19, mereka juga Engkau beri pagar perlindungan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kiranya Tuhan dari setiap doa dan permohonan kami, Tuhan mendengar, Tuhan mencatat, bahkan Tuhan mengabulkan dari apa yang kami serukan. Terima kasih, dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini sedang mendengarkan perkataan firman-Mu. Tuhan, mereka yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Bahkan mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan juga berkati dengan cara Tuhan yang heran. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang ajaib memberkati mereka semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih bangkit berdiri bersama-sama. Dan tadahkan tanganmu, kita akan pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga, pulang dengan membawa kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, pulang dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam video-video yang mendatang. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau